Ya, kita seperti biasa saya sharing. Lihat ya. Ya, silakan. Oke, kita akan seperti biasa. Oke. Nanti biasanya sebentar mereka akan masuk. Jadi pembahasan Selasa 15 Maret kita mulai kesaksian. Kalau ada kesaksian untuk materi pembacaan SBU maupun Alkitab setahun nanti dari Yosua karena kita mulai tanggal 18 itu sudah mulai dengan Yosua. Jadi saya kasih latar belakangnya juga 1 Korintus. Kita sudah mulai 1 Korintus tanggal 17-nya. Ya, ini pembacaan kita untuk selanjutnya dari Galatia kemarin. Kemudian membahas pertanyaan khusus kalau ada 1 ini saya baru terima. Kemudian sharing mungkin Kak Pinsa, Pak Pendeta Ari, lalu kita doa. Oke, ada yang mau sharing dulu mungkin? Pak Mul atau Bu Pastri mungkin mau sharing? Enggak, Pak. Oke. Ya. Oke, ada Teddy, ada oke. Bu Dia juga udah masuk ya. Oke, kita lanjut aja ya dulu ya. Kalau ada yang mau sharing nanti aja. Selamat malam semua. Iya, malam Bu Dia. Malam, Bu. Oke, pembacaan Alkitab setahun. Ada yang mau mungkin bertanya? Saya boleh tanya Pak, untuk pembacaan Alkitab setahun itu di Ulangan 28 ayat bentar. Ayat yang ke-57. Di situ dikatakan karena Uri yang keluar dari kandungannya pun, maksudnya Uri itu apa, Pak? Hari-hari mungkin. Ulangan 28 ini yang hari ini ya berarti ya? Iya, ayat 57. Ulangan 28 ayat 57. Karena Uri yang keluar dari kandungannya ataupun karena anak-anak yang dilahirkannya, sebab karena kekurangan segala-galanya ia akan memakannya dengan sembunyi-sembunyi dalam keadaan susah dan sulit ditimbulkan musuhmu kepadamu di dalam tempatmu. Oke, silakan kalau ada yang mau lihat apa nih dulu? Uri ya. Coba kalau kita lihat Uri apa ya Uri? Hari-hari toh, Pak. Makanya coba dilihat dulu. Iya. Ulangan berapa tuh dia? 28. Ulangan 28. Ayat 57. Uri yang keluar dari kandungan. 57. Iya, Uri itu hari-hari. Uri itu apa kira-kira? Hari-hari itu. Hari-hari. Dari kandungan anak. Bisa dimakan misalnya. Dimakan. Hari-hari. Hari-hari. Kayaknya hari-hari ya, tapi coba kita fixkan lagi coba. Iya, hari-hari. Ulangan ayat 57. Iya, hari-hari. Itu bahasa Indonesia itu. Iya. Hari-hari artinya. Plasenta. Itu zat makanan tinggi itu memang. Iya, buat bayi. Selama di perut lah makannya sih. Ya, plasenta ya. Iya. Iya, Pak. Jadi kalau dari bahas dari apa nih? Dari Bible Hook-nya memang ngomongin itu plasenta. Ini ya, plasenta. Jadi gini, ubesil yatah ya, and her placenta. Jadi ari-arin. Ya. Siapa? Ya,
Pak Bu Pasri, berarti ini kan peperangan dan pembuangan yang akan dialami ya. Jadi ini dalam kondisi peperangan gitu. Ya serba Perempuan-perempuan susah yang ya, zamannya zaman susah sangat gitu. susah gitu. Karena kekurangan segala-galanya, ia akan memakannya dengan semuanya. Aduh, ngeri. Kita dalam peperangan kondisinya kayak gitu ya. Plasenta pun mungkin mau dimakan gitu. Ya, anak-anaknya kan di situ di ayat 28, di pasal 28 itu di situ daging anaknya semua akan dimakan karena mungkin sudah tidak ada makanan atau yang lain sebagainya. Susah dan sulit itu kalau lihat ayat 50. Susah dan sulit. Oke, berarti ari-ari ya, plasenta. Iya Pak, Ya, makasih. makasih Pak Ari yang tadi. Ada lagi yang lain mungkin? Nah, ini ada yang bertanya gini, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Apa yang dimaksud dengan pernyataan di atas? Ya, ini kan selalu kita menyebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ya. Founding father ya, jadi bapak-bapak leluhur, Asian father ya, bapak-bapak leluhur itu biasanya disebut dengan 3. Apa maknanya? Apa maksudnya? Ya. Jadi kalau kita lihat bapak-bapak leluhur seperti itu, mungkin Pak Ari dulu mungkin ada kesan apa Pak Ari dengan 3 pembacaan itu? Saya cari materi saya ngajar kemarin itu ada itu bicara tentang itu. Sebentar biar saya bisa tampilkan. Pertanyaannya maksudnya ada penyebutan Bapak apa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan di atas gitu? Abraham dan Yakub itu kan bapak leluhurnya orang Israel. Jadi ketika bicara tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, berarti Allahnya yang disembah oleh nenek moyangnya Israel. Yang saya pahami ya, sebelum Musa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, orang Israel kan memahaminya Yahweh itu ya sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Nanti pada waktu Musa bertanya, siapakah engkau? Ya, siapakah engkau? Tuhan jawab, Yahweh itu apa namanya itu? Eye Aser Eye. Eye Aser Eye. Saya sering terjemahkan aku ada ya aku ada. Aku adalah aku gitu. Nah, barulah kemudian orang Israel menyebut Allah itu Yahweh. Itu dalam sejarah historinya ya. Dan sebelumnya itu orang Israel menyebut Allahnya itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub gitu. Itu di Keluaran pasal 3 ya. Iya, ayat 6. Keluaran pasal 3, mari kita lihat ayat 14-15. Keluaran pasal 3. Ayat 6 ya. Mulai dari ayat 6 ya? Iya. Allah sendiri yang ngomong. Oh iya. Mulai dari 6. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh sengsara umatku di tanah Mesir. Terus lanjutnya sampai kemudian ayat 9. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Ayat 11, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir.
Lalu firman-Nya dan seterusnya, lalu ayat kita sambung terus ya, ayat 13. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, jadi yang dipahami oleh orang Israel sebelum Allah mengatakan kepada Musa, Yahweh itu ya, aku adalah aku, ya Allah itu adalah Allahnya nenek moyang Israel, dan itu adalah Abraham, Ishak dan Yakub. Itu yang mungkin bisa ditambahkan Bu Pinsa, Pak Kris nanti. Jadi Allah sendiri yang mengajari bangsa Israel atau pemimpin atau orang yang sudah dipilih untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Jadi Allah sendiri sebetulnya yang memperkenalkan diri dan kemudian menyatakan atau mengajar mereka. Kalau mau panggil aku ini adalah itu tadi. Dari ayat 6 itu sudah jelas-jelas dikatakan. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah kemudian kalau ditutup ayat 15 tambah seperti itu. Jelas itu malahan. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Bukan pemimpin-pemimpin yang memberi nama atau julukan seperti itu, tapi asli Allah sendiri yang memperkenalkan diri dan menyatakan bahwa inilah namaku. Itu aja. Artinya Allah kita itu mau menyatakan bahwa kamu punya Allah yang punya nama dan jelas. Jadi kalau mau cari-cari siapa Allahmu, ini namaku. Nah, ini Allah yang memperkenalkan diri dan memberikan identitasnya secara jelas. Jadi kalau kita tidak kenal ya, berarti tidak ketemu. Jelas tuh Allah kita tuh Allah seperti itu, luar biasa. Memperkenalkan diri dengan pernyataan demikian. Ya, saya sedikit tambahin lagi. Nah kalau begitu Allah yang Allahnya Israel itu ya, dan Allahnya kita, Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub itu Allah historis gitu. Allah yang memperkenalkan diri kepada manusia, kepada Abraham, Ishak dan Yakub itu ya, nenek moyangnya Israel. Jadi bukan Allah yang dibuat oleh manusia atau Allah yang diberi nama oleh manusia sendiri dengan hayalannya gitu. Jadi Allah yang memang memperkenalkan diri, menyatakan dirinya kepada nenek moyang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang historis gitu ya. Nah, masuk dalam sejarah manusia secara khusus ya dalam kehidupan nenek moyang orang Israel. Jadi bukan Allah yang cuma ciptaan akal pikiran manusia gitu. Allah yang beridentitas. Ya. Penting itu. Pak, saya mau ini saya belum begitu jelas ya. Jadi Allah itu kan Esa, satu. Gitu. Ya. Lalu kenapa ada sebutan saya begitu kurang begitu paham ya. Allah Bapa sama Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Esau. Ishak. Abraham, Ishak dan Yakub. Ya kurang begitu
paham Ya, Allahnya satu, Pak. Allahnya satu, tapi disebutnya sebagai Allah Abraham. Nah, Abraham punya anak Ishak, kan, dan Ishak juga mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah itu. Makanya orang Israel juga menyebutnya Allahnya Ishak, gitu. Demikian juga dengan Yakub. Makanya disebut Allah Yakub. Allahnya sama, satu. Cuma jadi Allah Bapaknya itu masuk ke dalam pribadinya Abraham atau Ishak atau Yakub gitu atau gimana? ya Allah Bapa itu yang kita kan kalau orang Kristen menyebutnya Bapa, ya itulah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak dan Allahnya Yakub gitu. Ini bukan menandakan tiga Allah, bukan, tapi satu Allah yang telah menjumpai Abraham secara pribadi, yang telah menjumpai Ishak secara pribadi, yang telah menjumpai Yakub secara pribadi. Iya, saya bacanya seperti itu memang. kurang mudeng. Iya, Pak. Nanti sekarang kan Allah Bapa itu ya Allahnya Pak Heri gitu. Iya. Bukan hanya Allah nenek moyang, tapi juga disebut Allah Israel. Nah, Israel itu memang kan menunjuk memang pada Yakub, tapi juga menunjuk pada bangsa. Jadi Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, dan Allahnya Yakub itu juga adalah Allahnya orang Israel, bangsa Israel. Allahnya kita, Allahnya Pak Heri, Allahnya saya. Iya. Kalau saya memahami begitu. Iya, terima kasih Pak Pendeta. Saya tambahkan ya, gini. Jadi contoh misalnya kalau kita mencari seseorang di daerah, misalnya kita mau pergi ke daerah A gitu ya. Kemudian kita tanya, di sini ada itu ya, biasanya kan gini, namanya Joko, misalnya kan Joko tuh banyak gitu ya, kan banyak misalnya apalagi di Jawa. Iya. Terus kita ngomong gini, itu loh bapaknya Ali, adiknya itu bapaknya Ali punya adik itu misalnya siapa namanya? Irwan, misalnya gitu. Itu bapaknya Ali, bapaknya Irwan sama bapaknya Niko loh, Jawa misalnya gitu ya, bapaknya Irwan, bapaknya Nah, seperti itu sebetulnya identitasnya tuh demikian. Nah, Allah mau menyatakan itu bahwa nggak salah, jangan salah. Ini aku nih Allah yang beridentitas. Artinya gini, kok saya tambah memahaminya gini bahwa Allah kita ini satu sangat dekat, kedua sangat nggak nyasar kamu kalau ini nama ini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub ini nggak nyasar kamu. Artinya dia mau menunjukkan dirinya bahwa aku yang memimpin dengan identitas yang jelas. Jadi bukan kalau kamu pergi ke sesuatu tempat dan kamu tidak tahu siapa ya anak-anaknya saya nggak tahu. Nah gitu. Jadi jelas sekali ingin memperkenalkan dirinya pada umat manusia, ya, bangsa Israel waktu itu. Dan demikian juga kepada kita sekalian pada saat ini. Memang menggambarkan Tritunggal itu ya. Karena Abraham itu kan mengorbankan ya, memberikan anaknya toh, Ishak waktu itu Bapak tahu ya cerita itu. Jadi lambang daripada Allah Bapa yang mau mengutus anaknya Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Itu kan sebagai Abraham ya. Jadi lambang gitu ya. Sudah dikasih tahu dari awal tuh Allah memperkenalkan dirinya dengan nama itu, nantinya demikian. Nah, kemudian Ishak tuh juga demikian, kan dia dikorbankan sebagai anak ya, lambang daripada Yesus. Yeah. Nah, seperti itu. Kemudian Yakub itu adalah lambang daripada Roh Kudus. Nah, pada saat kita untuk orang yang di luar Israel, karena kan kita ini lah orang-orang cangkokan, tetapi mendapatkan kasih karunia. Nah, jadi jauh hari Allah itu memperkenalkan dirinya jelas. Artinya tadi saya katakan, saya mundur lagi, nggak nyasar kamu. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub jelas. Itu rupanya ke depan, nah itu tadi menggambarkan seperti itu. Itu Ya, Pak. Terima kasih Bu Pendeta. Sama-sama. Oke, saya coba tambahkan sedikit ya dari budaya semistik ya. Kebetulan saya kemarin juga bikin bahan untuk ngajar bahasa Ibrani, jadi ini pas bahannya. Saya tunjukkan dulu ya. Oh sorry ya. Nah ini ada yang disebut dengan majas tautologia, ya majas tautologia. Ini tentang Tuhan itu disebut
ada majestatology itu adalah Tuhan itu extremely kudus. Ya, ini kemarin yang bilangan 19 dikhotbahkan oleh Pak Ari juga sudah ya. Nah, ini terkait dengan majestatology. Ya, artinya apa? Kalau satu kali diulang itu biasa. Kalau 2 kali itu very, itu sudah harus. Ya, ini bagian yang penting. Kalau sampai 3 kali itu extremely. Extremely itu artinya ekstrim, sangat-sangat ekstrim. Nah, ini bisa majestatologia itu bisa dalam bahasa khas orang Semit untuk pengulangan itu. Nah, ini 2 kali. Jika diulang 3 kali, bahasa Ibrani adalah salos pa'amin, artinya extremely. Nah, hukum 3 kali ini ya, 3 kali ini yang disebut dengan kasakah, ya, hukum 3 kali ini. Nah, coba kita lihat ini, ya, seperti ini. Dalam Yesaya 6 ayat 3 itu dikatakan tentang kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Nah, kalau orang semistik, orang-orang Yahudi, mereka melihat kudus, kudus, kudus. Itu sudah 3 kali. Artinya apa? Artinya Tuhan itu betul-betul kudus dan minta kita untuk memperhatikan kudus ini. Ya, jadi nggak sembarangan ya. Makanya dibilang kados, kados, kados. Yehova Sefaot. Ya. Melo kol haaretz kevodo. Jadi artinya dimuliakanlah di seluruh bumi. Ya, ini adalah perulangan 3 kali untuk menama. Nah, ada satu bagian lagi perulangan 3 kali itu adalah ketika perkataan berkat di bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya. Ini berkat yang luar biasa karena memang ini majestatology ya, extremely. Sangat-sangat ekstrim yang Tuhan ingin kita betul-betul perhatikan. Makanya setiap gereja rasanya perkataan berkatnya selalu pakai ini. Ya. Jadi ini berkat yang luar biasa gitu loh. Ya, dengan penyebutan nama Tuhan 3 kali. Nah, ini juga berhubungan dengan 3 bapa leluhur Israel yang dari apa nih ya? Patrilineal, ya. Abraham bernama Abram. Ya, Afram dijadikan bapa sejumlah besar bangsa. Sebagai pertanda dari hal ini namanya diubah jadi Abraham, bapa yang luhur, menjadi Abraham, bapa dari banyak bangsa. Ya, Af itu bapa, ya. Ram itu banyak bangsa, ya. Atau Hamon itu disebut artinya banyak, Hamon, Abraham, Hamon. Ya, berlipat-lipat kali ganda. Nah, ada kata am di situ yang artinya bangsa, ya. Atau dikatakan kiaf hamon goim netika. Artinya aku membuatmu menjadi bapa dari banyak bangsa. Itu Abraham. Ada Ishak yang arti nama Yisak, ya. Ya, Yiskak itu artinya tertawa, ya, di mana Sarah waktu tertawa dan sebagainya. Ada yang namanya Yakub atau disebut dengan Yaakov, ya, artinya memegang tumit. Nah, 3-tiganya inilah yang disebut bapa leluhur bangsa Israel. Sehingga kalau penyebutan Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub itu mau menunjuk pada ilah yang dipercayai sejak semula, dan ini merupakan Allah yang dipercayai sejak semula, dan ini adalah Allah yang luar biasa. Karena sudah sampai dengan 3 bapa leluhur ini disebut. Jadi penamaan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu juga extremely bisa dipandang sebagai majestatology. Bahwa ini adalah Allah yang besar, satu-satunya Allah yang nanti kita sebut dengan Adonai. Yud-He-Vav-He, Adonai. Ya. Nah, itu dia. Jadi ini mau merujuk kepada satu Allah yang tertentu, yang khusus, yang berbeda dari Allah yang lain. Ingat bahwa pada zaman Bapa leluhur itu banyak sekali kepercayaan-kepercayaan pada ilah-ilah, banyak sekali. Ya, ada ilah yang mungkin menguasai guntur katanya seperti itu, lalu dibuat patung-patung dan mereka sembah. Nah, ini mau strict kepada Allah Yud-He-Vav-He, nantinya yang dikenal
oleh Musa setelah 3 bapa leluhur ini oleh Musa, tetapi merujuk kepada Allah yang semesta alam, Allah yang menguasai segala sesuatu. Ya, jadi ini bisa dikaitkan seperti itu, Allah yang dahsyat. Ya, oke, mungkin itu aja yang saya perlu tambahkan. Ya, terima kasih Pak Kris. Ya, Pak. Ada lagi yang mau tambahkan atau mau tanya? Silakan, Pak Mul. Ya, tanya Pak. Oke. Itu kalau begitu di dalam Alkitab ini bisa disimpulkan bahwa dalam Perjanjian Lama itu Allah Bapa sendiri yang langsung berbicara dengan orang-orang kudusnya seperti nabi-nabinya atau melalui malaikat. Kemudian pada saat Allah turun ke bumi menjadi manusia, itu dalam diri Tuhan Yesus, Tuhan Yesus yang berbicara sendiri langsung dengan manusia. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, nah itu Allah Roh Kudus yang berbicara melalui rasul-rasul, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus. Nah, bisa disimpulkan begitu ya Pak? Gini. Jadi, saya ini dulu Pak, kita harus memahami Allah kita ketika mencipta ya, misalnya ketika dia mencipta, bara Elohim. Ya, saya bilang bahwa Allah sebelum segala sesuatu ada, dia dalam bentuk dalam perikoresis. Perikoresis itu artinya Allah itu punya tarian ilahi, saling mengisi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sudah ada sebelum kita diciptakan. Dan pertama Yohanes 4 kalau nggak salah ayat 8 itu menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Otomatis apa? Otomatis sebelum ada segala sesuatu, Allah bertiga ini, Allah dalam pribadi bertiga ini saling mengasihi. Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa, mereka perikose, saling mengisi seluruh rongga daripada alam semesta dan sebagainya di dalam kekekalan. Ya. Nah, jadi bukannya, nah ada satu paham yang barusan ini saya dengar. Kemudian kalau kita lihat di YouTube itu ada Pak Mangga Pulsagala agak marah-marah juga karena Josia Tewu menyatakan bahwa dalam Kejadian 1 ayat 3 dikatakan maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu dia pikirkan terang itu jadi artinya terang itu diciptakan pertama, bukan bumi dan langit. Ya, padahal teks itu salah kalau dilihat hanya sebagai teks biasa. Ya memang karena Josia Tewu itu kan oneness Pentecostalism. Dia mempercayai bahwa Allah Bapa itu adalah ketika Perjanjian Lama berkuasa di situ. Setelah Yesus turun, ya Yesus yang berkuasa di Perjanjian Baru. Dan setelah itu Roh Kudus. Ternyata menurut pandangan dia ini hanya ada satu Allah. Jadi Allah itu dari Bapa dia berubah dulu, dia masuk ke dunia jadi Yesus, baru setelah Yesus berangkat terangkat di surga dia berubah lagi menjadi Roh Kudus. Jadi hanya ada satu Allah. Ya, itu oneness Pentecostalism, itu yang sekarang ditentang oleh banyak orang. Ya, bahwa Yesus itulah yang Bapa, Yesus itu juga yang Yesus, Yesus itu juga yang Roh Kudus. Jadi hanya ada Allah yang Esa katanya, Esa. Nah, ini yang ditentang karena apa? Allah kita yang kita percayai sesuai dengan Calvinis dan sebagainya, itu Allah adalah Allah yang cukup untuk dirinya di dalam kekekalan, tanpa kita manusia, tanpa bumi diciptakan dia cukup. Karena apa? Tiga pribadi ini saling mengasihi di dalam kekekalan. Dia sudah cukup untuk dirinya sendiri. Tidak perlu. Tapi kalau Allah itu hanya satu. Di mana dia dalam kekekalan? Sendirian dia di situ. Dia tidak punya kasih. Karena apa? Tidak mungkin hanya Allah hanya satu itu bisa punya kasih, nggak punya. Kasih itu adalah personal relationship kan, bahwa saya mengasihi dia karena ada pribadi lain yang bisa saya kasihi, saya bisa isi dengan kasih. Nah, itu hanya bisa ketika Allah itu tiga pribadi. Nah, Allah yang tiga pribadi ini ketika penciptaan, ketika dia berkata bara Elohim. Elohim itu jamak. Jadi kalau mau diterjemahkan secara
hurufiah, Allah mencipta. Karena jamak plural, Allah mencipta satu yang dia ciptakan hanya satu, tetapi yang mencipta ini ada 3 atau 4, 5, pokoknya Allah dalam pemahaman waktu penciptaan pertama, ya, dalam Pentateuk itu. Nah, oke, akhirnya Allah mencipta. Kemudian ada Roh Kudus. Tiba-tiba ada pribadi yang kedua yang juga disebut singular Ruah Elohim. Nah, Ruah Elohim ini adalah Elohimnya jamak, ruahnya yang berperan ini tunggal. Ya. Kemudian ayat yang ketiga itu kan berarti Roh Kudus. Ayat yang ketiga ini yang unik. Orang-orang berkata bahwa berfirmanlah ayat, Vayomer Elohim. Nah, berarti Allah yang berfirman, berkata-kata, bukan berfirman dalam pengertian firmannya. Firman Allah artinya dalam pribadi kedua, firman yang jadi manusia itu firman, bukan. Oke, kalau itu pun bukan. Tapi ketika dia katakan gini, apa namanya, di ayat ketiga itu dikatakan itu sebenarnya dalam terjemahan ini, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ya, padahal ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa Ibrani dikatakan ya, Vayomer Elohim, Yehior, Fa Yehior. Yehi, kata Yehior, or itu terang. Yehi ini sebenarnya Yehi ini adalah hayah. Hayah yang sama dengan Yud Vav. Itu punya akar kata hayah. Hayah ini adalah to be. To be ini adalah eksistensi ilahi. Jadi hayah itu, Yehi itu adalah dari kata hayah, sedangkan hayah itu adalah ekstensi ilahi. Jadi itu ada ilahi yang ada di situ gitu loh. Lalu ilahi itu adalah or, terang. Lalu Vayehi or, terang itu jadi, bukan terang itu jadi dalam pengertian dia lalu diciptakan, enggak. Sebenarnya kata-kata yang tepat itu adalah berkata gini, Allah Elohim lalu dia bilang, biarlah terang itu datang. Seolah-olah dia mau manggil terang, itu pribadinya yang dari dalam, biarlah terang itu datang. Kemudian bukan terang itu jadi, tapi biarlah terang itu melakukan sesuatu dalam penciptaan. Jadi terang itu sudah ada, makanya Tuhan itu berkata, Yesus berkata, akulah terang dunia. Karena dia sudah ada. Identitas yang kita dapat, Allah itu sebenarnya adalah kasih, karena dia berperikolesis, oke. Tetapi kita juga tahu satu, bahwa Yesus adalah terang. Or. Nah, ini bukan or yang artinya bisa diciptakan gitu loh, bahwa kata Yosiateu bilang maka Allah menjadikan terang lalu terang itu jadi, jadilah terang lalu terang itu jadi, bukan dalam pengertian itu diciptakan, tapi dalam pengertian biarlah terang itu datang dan let him do something, biarlah dia melakukan sesuatu. Jadi terang itu ilahi, terang itulah Kristus yang hadir dalam penciptaan. Jadi dalam penciptaan sudah komplit. Ayat 1-3 itu bicara tentang 3 pribadi yang ada di dalam kepribadian Allah. Itu sudah tidak bisa disangkal. Nah, hal ini didemonstrasikan lagi ketika Yesus ada di dunia. Ketika apa? Yesus mau dibaptis. Ya, Yesus mau dibaptis, Yesusnya sendiri ada dibaptis, tetapi ada Roh Kudus yang berupa burung merpati. Ya, ada suara dari Bapa di sorga. Tiga-tiganya satu kali dalam kesempatan dalam waktu ciptaan waktu Allah mendemonstrasikan 3 pribadi muncul secara bersamaan. Nah, ini yang membuat orang-orang Wanes itu, lalu siapa? Bertiga itu ada 3 pribadi berbeda. Lalu kamu bikin dia jadi satu bagaimana gitu loh dia? Ini secara langsung ada 3 pribadi yang berbeda. Ya, nah itu dia Pak Mul. Penjelasan saya untuk masalah, karena ini penting. Iya, karena ini sangat penting. Itu mungkin menurut saya, mungkin Pak Ari mungkin ada perspektif lain atau Kak Vinsa. Ya, itu tentang Allah Tritunggal. Itu sangat amat jelas, itu sudah penjelasannya. Jadi kalau ada yang berusaha untuk mengotak-atik dan sebagainya, satu jadi tiga dan sebagainya itu
menurut saya karena dia belum, dia tahu teologi ya, tapi dia tidak berjumpa dengan pribadi itu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sehingga dia berusaha untuk mengotak-atik seperti itu, karena ada banyak pengalaman saya melihat itu demikian. Cuman saya mau kembali lagi bahwa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu tadi saya katakan bahwa Allah menyatakan dirinya bahwa saya beridentitas. Supaya tadi pada saat seseorang mencari itu tidak salah, karena waktu itu kalau tadi sudah saya jelaskan bahwa begitu banyak penyembahan berhala, sehingga Allah ini menampakkan dirinya, menyatakan namaku jelas, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya, dan kemudian saya mendapatkan pengertian yang kedua adalah begini. Satu, dengan identitas yang jelas. Kedua, dia mau menyatakan bahwa sampai Maranatha, ini aku, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Sampai Maranatha. Ya, karena itu tadi Allah Abraham tadi yang menggambarkan tentang Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak itu yaitu Yesus Kristus mengorbankan dirinya, dan kemudian Allah Yakub sebagai lambang daripada Roh Kudus. Jadi artinya bahwa Bapa waktu menyatakan bangsa Israel, bangsa yang dipilih, dan kemudian memperkenalkan dirinya dengan jelas, dia mau menyatakan sampai nanti aku datang, ini namaku. Itu bagi saya ya amazing dan great, sangat dahsyat dan besar. Kita itu aja, Chris. Pak Ari, ada yang mau di-share? Ya, Pak Mul, mungkin bisa diulangi lagi apa maksud saya, yang mau ditanya itu sebetulnya bagaimana? Ini Pak, di dalam perjanjian lama itu kan kelihatannya kan Allah Bapa itu langsung bicara kepada manusia atau melalui nabi-nabi atau melalui malaikat, seperti kepada Daniel kan ada malaikat Jibril di sana. Nah, lalu pada perjanjian baru di mana Allah itu turun ke bumi menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu Allah Putra yang berbicara langsung dengan manusia. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga, Tuhan Yesus kan berjanji akan mengirimkan Roh Kudus. Nah, itu setelah itu baru Allah Roh Kudus itu yang berbicara langsung dengan ini melalui rasul-rasulnya, melalui Rasul Paulus, Rasul Yohanes, Rasul Petrus. Ya, itu kalau bisa disimpulkan begitu maksud saya. Enggak bisa ya. Ya tadi udah dijelasin sama Pak Kris ya, Christian. Jadi bicara soal Allah, ya bicara soal kesatuannya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi kalau Allah berbicara, lihat juga bahwa di dalam perjanjian lama, Yesus dan Roh Kudus juga berbicara gitu, nggak bisa dipisahkan, Pak Mul. Nah, ketika kemudian sebagaimana yang telah dijanjikan Allah sendiri bahwa akan turun Mesias, nah kesempurnaan pengenalan Allah Bapa itu ada dan hadir melalui firman-Nya yang menjadi manusia gitu. Dan ketika Yesus sang manusia itu naik ke surga, nah, dia datang kembali tetapi tidak dalam bentuk fisik. Ya kedatangannya itu yaitu lewat pribadi Roh Kudus itu yang turun ke dunia. Jadi maksud saya begini, memang seakan-akan kita melihatnya beda, tapi itu adalah satu kesatuan gitu. Ketika Allah berbicara, lihat juga bahwa firman dan Roh itu sedang berbicara juga. Ketika Yesus sang firman itu menjadi manusia, lihat juga Allah Bapa yang hadir di dalam Yesus, Roh Kudus juga hadir di dalam Yesus gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan. Dia bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan gitu. Itu yang penting harus dipahami, sehingga jangan sampai
kita seakan-akan melihatnya menjadi tiga peran di dalam waktu yang berbeda. Perjanjian lama Allah Bapa, perjanjian baru Yesus, dan pada saat ini adalah Roh Kudus. Nggak bisa begitu. Nggak bisa dilihat seperti itu. Di dalam Yesus kita melihat Allah Bapa dan Roh. Di dalam Allah Bapa kita melihat ada firman dan Roh. Di dalam Roh Kudus juga Allah Bapa dan Allah Putra atau firman itu sendiri. Jadi nggak bisa kita pisahkan. Begitu kalau saya menjawabnya gitu ya Pak Mul ya. Jadi jangan. Soalnya saya baca di Alkitab ini kok waktu perjanjian lama itu kok cuma Allah Yakub, Allah Abraham, Yakub dan Ishak itu yang secara langsung dengan Musa, dengan melalui malaikat-malaikat, melalui seperti Yesaya itu kan mendapatkan wahyu dari Tuhan, dari Allah. Saya kira itu Pak. Ya kalau ini sudah jelas bahwa dari awalnya itu sudah Tritunggal. Betul. Pak Mul, ada sebuah istilah teologi yang namanya teopani. Ya. Teopani. Nah, teopani itu adalah Allah anak yang berkarya di dalam perjanjian lama. Jadi bukan Bapa terus. Karena kalau Pak Mul ingat cerita tentang Abraham ketika dia mendapat 3 orang datang ke rumahnya, ke tempatnya Abraham. Ya kan? Ada 3 orang. Nah, 3 orang ini, 2 ini yang pergi ke Sodom Gomora. 2 malaikat. Ada 1 malaikat yang ada, yang dianggap malaikat, itu yang disebut dengan Malak Elohim. Malaikat Tuhan. Abraham di sini lalu sujud menyembah, Abraham itu mengagungkan dia. Dia yang menyatakan bahwa tahun depan Sarah istrimu akan mengandung. Ya, dia ini punya sosok ilahi. Nah, dia ini yang sama Abraham tawar menawar. Bagaimana kalau 50 orang? Bagaimana kalau 40 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau 5 orang? Dia ini punya otoritas yang luar biasa. Apakah dia malaikat biasa? Enggak. Karena dia ini yang disebut dengan teopani. Teopani adalah penampakan daripada pribadi kedua yang kelihatan di dalam perjanjian lama. Itulah Allah pribadi kedua, Allah anak. Yesus itu sudah berkarya di situ. Makanya jangan heran kalau Yesus bilang, Abraham sudah melihat aku dan dia sangat senang bertemu dengan aku. Loh, kamu baru umur 33 tahun kok Abraham di 1500 tahun yang lalu kok kamu bilang Abraham mengenal kamu? Enggak, Abraham sudah kenal. Karena apa? Karena sudah berjumpa dengan pribadi yang kedua ini. Ketika Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam perapian yang menyala, ada seorang yang seperti anak dewa. Nggak mungkin Allah Bapa sendiri, karena kalau Allah Bapa turun semua habis terbakar. Itulah pribadi kedua yang adalah Yesus di perjanjian lama dalam bentuk teopani namanya. Penampakan yang berkarya di perjanjian lama. Ketika Panglima Bala Tentara Tuhan itu si siapa yang ketemu ya? Siapa? Yang hakim-hakim itu loh, dia ada ketemu Panglima Bala Tentara Allah. Nah, itu juga adalah pribadi kedua. Tapi jangan semua yang malaikat yang ketemu manusia lalu bilang itu malak Elohim, enggak. Ada khusus-khusus saja gitu teopani itu. Karena ada yang malaikat biasa lah yang ketemu Bileam waktu kudanya kudanya bisa bicara itu Bileam itu. Itu malaikat biasa gitu loh. Tapi ada peristiwa-peristiwa khusus yang menggambarkan teopani. Allah kedua, Allah anak yang berkarya di perjanjian lama. Ya, jadi Allah bekerja. Sekarang zaman Roh Kudus, apakah Tuhan Yesus tidak bekerja? Dia ada menyertai kita sampai selama-lamanya karena dia kan janjinya begitu. Tapi ada juga peran Roh Kudus. Ya, jadi setiap zaman Allah itu berkarya dalam Tritunggalnya, setiap zaman itu ada. Amin. Ya, Pak Mul ya, itu pemahaman kita. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Kris. Iya.
Ada lagi mungkin yang lain? Pak Ari, Kak Vinsa ada bawa materi khusus atau gimana? Ada yang mau di-sharingkan khusus atau kalau enggak nanti saya yang... Enggak. Oke. Pak Ari, ada materi khusus? Enggak, Pak. Oke. Kita bicara tentang sesuatu yang yang cukup penting karena kita baca kemarin dari Galatia pasal 5, Pak Ari, tentang kemerdekaan itu. Ya, Galatia pasal 5. Saya ingin kita tentang kemerdekaan. Tapi sebelumnya coba kita melihat apa arti pembenaran, ya. Apa arti pembenaran itu? Seperti apa sih konsep pembenaran sebenarnya dari Perjanjian Lama sampai di Perjanjian Baru? Saya mau ajak kita untuk merenungkan itu. Ya. Oke, coba kita lihat konsep Perjanjian Lama tentang pembenaran. Oke ya. Nah, ini adalah gagal paham. Orang kadang-kadang gagal paham tentang kebenaran. Saya mau tunjukkan kepada kita ini, nanti habis itu baru kita diskusi tentang kemerdekaan. Nah, ini adalah sebuah proses keselamatan yang kita alami selama ini. Ya, proses keselamatan. Kenapa demikian? Coba kita lihat apa sih proses keselamatan kita itu apa. Roma pasal 8 ayat 30 berkata, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga itu dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga itu yang dimuliakannya. Jadi sudah tertentu, karena apa? Ini ditentukan dari semula. Ini yang disebut dengan predestinasi. Kita itu sudah dipredestinasi sejak semula. Bahwa ada Pamul yang masuk Pronimus dan jadi anak Tuhan, ada saya yang demikian, juga Pak Ari yang sudah dipredestinasi sejak semula, dan lalu melalui proses dipanggil, lalu dibenarkan, lalu dimuliakan. Ya, ini dari Roma 8 ayat 30. Dibenarkan dari kata dikaios. Ya. Nah, orang yang dianggap benar dan dilepaskan dari tuntutan hukum. Jadi kita bayangkan ini ada dua zaman kita, sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Apa arti orang itu dibenarkan? Artinya apa? Pembebasan, pelepasan dari dakwaan. Sebenarnya dia salah, ya, tapi akhirnya dia dilepaskan atau dibebaskan dari dakwaan. Ya, dakwaannya ya sudah pasti dakwaan dosa. Oke, kita coba lihat. Dimerdekakan atau kemerdekaan sejati artinya pembebasan dari dosa dan pelanggaran. Ya, berarti apa? Oke, ditentukan dari semula predestinasi, kemudian dipanggilnya, lalu diatur lalu dibenarkan righteousness, ya, kemudian baru dimuliakan, glorified. Ini proses keselamatan kita. Kita semua akan mengalami apa yang ada di sini. Ini proses keselamatan. Jadi saya sudah dipilih sejak semula, ditentukan dari semula, saya juga yang dipanggil oleh dia, dan saya meresponnya dengan baik, lalu saya dibenarkan oleh dia, dan saya akan dimuliakan oleh dia. Oke, tapi coba kita lihat apa arti dibenarkan sebelum kita masuk dimerdekakan. Ya, ini harus lewat pembenaran dulu, baru kita bisa merdeka. Kenapa demikian? Karena ternyata kalau kita lihat timeline kita dalam Kristus, sebelah yang kiri adalah kekekalan, sebelah kanan ada kekekalan. Nah, proses predestinasi ada sebelum ada zaman ini, sebelum penciptaan. Kita dipredestinasi. Dari semula, sejak dalam kandungan kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Lalu Adam jatuh 4000 sebelum Masehi. Ya. Diciptakan lalu dia jatuh. Nah, ini proses-prosesnya sampai dengan saat ini melalui waktu yang panjang, 6000 tahun. Ya, nah ini proses dipanggilnya kita sejak dari Adam jatuh, Tuhan itu selalu memanggil manusia sampai dengan sekarang proses dipanggil juga tetap ada. Ya, nah lalu ada penebusan ketika tahun 33 after Domine AD setelah Yesus, setelah 0 tahun, setelah ini tahun Masehi lah, anggaplah begitu. Nah sampai dengan second coming, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, proses dipanggil ini terus ada ya sampai mendekati Tuhan mau datang.
Nah, kemudian apa? Nah, setelah ditebus, lalu kita dibenarkan oleh salib Kristus. Nah, pembenaran itu dia membenarkan dari orang-orang sampai dengan Adam yang jatuh dan juga di perjanjian baru sampai dengan kita saat ini. Itu proses akibat penebusan, pembenaran itu sudah dilakukan. Nah, kemudian tahun 2022, jangan 2019, ini materi saya bikin 2019. 2022 sekarang, ya, kita ada di sini, kita mulai percaya Yesus. Saya nggak tahu, kita mungkin bukan 2022, dari 2010 dan sebagainya percaya Yesus. Nah, sebenarnya itu sudah pas, sudah lalu. Pembenaran itu sudah dilakukan Yesus pada waktu dia ada di Golgota. Jadi pembenaran itu kita sudah dapat waktu Yesus di Golgota. Ketika kita percaya Yesus, pembenaran itu berlangsung karena ada penebusan yang sudah dilakukan Yesus. Nah, tinggal apa? Now-nya ini, kita ke depannya ini bagaimana sampai kita dimuliakan. Ya. Ini kan proses sederhana yang harusnya dalam future kita mau seperti apa di hadapan Tuhan sampai dimuliakannya itu seperti apa. Nah, itu proses yang kita akan lalui ke depan. Tapi proses pembenaran sudah dilakukan Kristus 2000 tahun yang lalu untuk kita. Nah, oke. Coba saya akan ini bagaimana orang di perjanjian lama, bagaimana orang yang dipanggil dan percaya Yesus sekarang, tapi juga bagaimana orang yang nanti belum percaya Yesus sampai sekarang, mereka bagaimana gitu. Nah, ini yang kita bicarakan nanti. Nah, Roma 3 ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan kamu, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Kita ini dibenarkan cuma-cuma karena Tuhan yang menebus. Otomatis Tuhan menebus, maka dia dibenarkan. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Ya. Nah, ayat di ini ada yang di Yakobus. Ya, Yakobus 2 ayat 24. Jika kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Ini artinya apa? Iman itu harus jalan sesuai dengan perbuatan kita. Tidak mungkin Anda bilang beriman luar biasa, sudah dibenarkan Tuhan, tapi hidupmu rusak dan tidak benar. Tidak mungkin. Karena ini adalah satu paket bahwa kalau engkau dibenarkan, maka perbuatan-perbuatanmu adalah perbuatan kebenaran. Ya. Jadi Yakobus itu bukan bukan membuat pilihan. Kita bisa dibenarkan karena oleh iman, tapi juga bisa dibenarkan oleh karena perbuatan. Tidak. Satu paket. Kalau kau dibenarkan oleh iman, maka perbuatanmu juga akan menyertai. Ya, itu satu paket yang tidak bisa dipisah. Nah, kita dibenarkan oleh iman karena Kristus, tetapi pada zaman sekarang pembenaran yang ada itu mempengaruhi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar karena iman yang sudah dibenarkan dalam Kristus. Jadi kita sekarang ini ke depan ini kenapa kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, cacat, tidak kudus dan sebagainya. Karena apa? Karena ada Kristus yang sudah membenarkan kita. Kita ini diproses oleh Roh Kudus setiap hari supaya apa? Perbuatan-perbuatan kita yang ada itu akan menghasilkan perbuatan yang benar. Yang sama seperti di Galatia pasal 5 yang kita baca kemarin. Ya, bahwa perbuatan-perbuatan daging, perbuatan roh itu sudah nyata dengan buah-buah roh yang ada. Ya, bukan lagi daging karena kita hidup oleh karena iman dalam Kristus yang sudah membenarkan kita. Oke ya. Oke, terus kita lihat. Kebenaran itu sebenarnya sejarahnya begini. Dari kata kebenaran itu kata sedek dari bahasa Ibrani. PB-nya berkata dikaio. Tapi kalau kebenaran itu sebenarnya dari kata sedek. Nah, kata sedek itu unik karena apa? Sedek itu kalau dibaca ini kan sade dalet ya. Ini disebut dengan sade, ini huruf sade, ini huruf dalet. Dan yang ini adalah kof. Anda tahu apa artinya kof? Kof itu artinya monkey. Dalam bahasa Ibrani, kof itu artinya monkey. Nah,
Lalu apa sade dalet di situ? Nah, ini dia. Jadi sebenarnya mau dikatakan begini, manusia yang diciptakan Allah itu sudah yang sempurna telah jatuh dalam dosa dan tabiatnya rusak, berperilaku seperti monyet, binatang, dan sulit dikendalikan. Ya, kalau monkey binatang ya sulit dikendalikan. Jadi dalam diri kita ini karena keberdosaan itu ada kebinatangan, ya, sifat-sifat kebinatangan akibat dosa yang bisa merusak akan hidup kita. Dan itu sulit dikendalikan. Nah, kalau ini sih ada film Rise of Planet Apes. Ini kera yang pintar, sangat pintar. Tetapi ketika dia diganggu, seolah-olah kepintarannya jadi bego sekali. Akhirnya dia berontak dan bisa merusak akan atau mengganggu manusia. Dia bisa marah dan merusak manusia. Karena ada apa? Ada binatangnya, kan? Ada kebinatangannya. Nah, kata-kata dalam bahasa Ibrani ini mau menyatakan begini, ya. Sebenarnya sade dalet itu artinya apa? Penjara, kurungan, ya, kurungan. To capture artinya ditangkapnya. Nah, itu artinya begini, ya. Sadek atau kebenaran itu adalah apa? Kebinatangan kita yang ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Artinya orang benar itu adalah gini, mereka yang dapat menangkap dan memenjarakan sisi monyet kebinatangannya dalam kemanusiaan. Jadi orang benar itu adalah sisi binatang yang ditangkap dan dikunci dalam penjara. Tidak boleh keluar. Bisa menangkap, dapat menangkap dan memenjarakan sisi monyet. Nah, itulah dia disebut orang benar. Tetapi monyetnya tetap ada di dalam. Makanya kalau kita baca Galatia tentang perbuatan-perbuatan daging, ya itu gara-gara dagingnya itu kan ada monyetnya itu di dalam. Nah, sekarang baru kita lihat ini dalam Kejadian pasal 15 ayat 6 dikatakan begini. Ve'ehemin Adonai, ya. Jadi saya langsung baca aja. Dan dia Abraham percaya kepada Allah Adonai. Nah, dan Allah itu memperhitungkan kepadanya sedekah. Sedekah ini adalah dari kata sadek. Sedekah sebagai kebenaran. Artinya apa? Abraham ini diperhitungkan sebagai kebenaran karena apa? Dia sudah menangkap sisi binatangnya dan dia sudah memenjarakan. Dia disebut orang benar. Ya. Nah, padahal Galatia 3 ayat 6 sama dengan itu menyatakan apa? Nah, Abraham epitesen to theo kai. Nah, ini semua bahasa Yunani dikatakan Abraham percaya kepada Allah dan dihitungkan padanya sebagai kebenaran. Sama. Nah, kebenaran dalam perjanjian lama adalah sedekah dari kata sedek, sedangkan perjanjian baru adalah dikaiosonen. Dikaiosone. Atau dari kata dikaio yang di atas itu. Ya. Nah, dikaiosune adalah orang benar. Ya, percaya adalah epiteusen. Ya. Nah, ini dia adalah sama. Kebenaran, nah, sama. Kebenaran dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, coba kita lihat seperti ini gambarannya. Jadi dalam perjanjian lama sudah dibenarkan, artinya apa? Sudah dikurung monyetnya itu di dalam kurungan penjara, ya, orang benar. Tapi dalam perjanjian baru apa? Coba kita lihat ya, perjanjian baru apa? Ternyata ketika melewati salib Tuhan, itu kita dibenarkan. Lalu apa? Ya oke, ada penjara tetap ada, tapi ada benih ilahi yang dimasukkan dalam diri kita. Ya. Lalu nanti kita dimerdekakan. Jadi ketika kita percaya pada Tuhan, bukan kayak orang perjanjian lama, masih manusianya kayak begitu, tapi ditangkap dan dipenjarakan itu kebinatangannya. Tapi dalam perjanjian baru, dalam kondisi apa? Oke, ada penjaranya tetap. Tapi benih ilahi, karena kita percaya Yesus itu memasukkan hidup zoe, hidup ilahinya itu ke dalam kita. Nah, itu apa yang terjadi? Ya, di sini dikatakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Oke. Dalam firman jadi murid. Nah,
setelah itu apa? Dalam firman jadi murid, kemudian nah, Yohanes 3 ayat 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, ya. Kita belajar terus mengetahui kebenaran. Kebenaran yang kamu ketahui itu akan memerdekakan kamu. Jadi di sini kata ginosko. Kamu tahu kebenaran, kebenaran yang kamu tahu itu akan memerdekakan kamu. Nah, kata mengetahui ini ginosko. Artinya apa? Kebenaran itu saya dapat dari mana? Dari saya belajar tiap hari di baca PAS, saya belajar di Pronimus, saya belajar lewat YouTube, saya belajar lewat ibadah gereja hari Minggu. Itu kebenaran dengan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Terus-menerus kita masukkan dalam hidup kita. Kalau kita tahu terus kebenaran itu, maka kebenaran itu akan memerdekakan kita. Artinya apa? Ya ini, dimerdekakan itu artinya gini. Kita datang dan sujud pada Tuhan, kita membaharui diri kita tiap hari dengan terus memenuhi kita dengan pengetahuan yang benar. Lalu apa yang terjadi? Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Cara benar-benar merdeka apa? Dia punya penjaranya dilepas. Dan inilah sekarang orang benar. Orang yang ada Kristus di dalamnya, dia hidup dalam roh, terus makin hari makin terus dibenarkan, terus makin hari makin mengenal kebenaran, akhirnya apa? Dia dimerdekakan. Tidak perlu lagi ada penjara. Orang itu sudah sikap dengan luar biasa untuk Tuhan. Ya. Dia sadar dirinya di hadapan Tuhan dan dia akan terus ikut Tuhan. Dia punya karakter itu jadi berubah. Karena apa? Ada hidup ilahi yang ditanamkan, ada Roh Kudus yang terus-menerus ya memerdekakan dia terus-menerus sampai benar-benar dia memang merdeka. Sudah. Tidak perlu lagi ada penjara lagi. Karena saya sudah benar. Saya punya hidup, saya punya karakter diubah oleh Kristus. Sekarang saya hidup untuk Kristus. Saya mengabdi pada Kristus. Bukan lagi mengabdi kepada daging. Nah, inilah orang yang benar-benar merdeka. Ya, karena apa? Dia bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Ya, jadi jangan kira orang-orang yang ya misalnya orang banyak di gereja. Kita tidak tahu dia mungkin masih ada penjara yang Tuhan kasih di situ karena dia belum betul-betul dimerdekakan. Tapi kalau dia berjalan terus dan dengan Tuhan dalam firman, dia bertumbuh dewasa. Itu Tuhan sudah angkat semua itu jeruji besi yang menahan. Karena apa? Dia akan mengeluarkan hidup dalam roh, hidup dengan buah-buah roh yang nyata dalam kehidupan. Jadi perjanjian lama seperti ini, perjanjian baru. Nah, yang kita alami saat ini adalah apa? Kita semakin hari dimuliakan Tuhan kita karena bertumbuh dewasa dan kita benar-benar semakin hari benar-benar merdeka karena apa? Kita sudah bertumbuh dalam Tuhan. Ini kata-kata dari ini ada, jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka, ya. Ya, jadi ini eleuterose itu artinya set free. Nah, set free itu pakai kata auris subjunctive aktif. Artinya apa? Bahwa free-nya kita itu adalah auris, sudah dikerjakan Tuhan. Sebenarnya Anda sudah free gitu, dikerjakan Tuhan karena pembenaran Tuhan. Tetapi dia sifatnya subjunctive, artinya ke depan itu akan benar-benar merdeka. Sekarang kita lagi proses terus memerdekakan diri kita karena apa? Kita butuh butuh pengenalan akan Tuhan terus-menerus supaya apa? Kita benar-benar merdeka. Tapi ingat bahwa kalau Tuhan jamin engkau benar-benar merdeka, engkau akan merdeka. Jaminan Tuhan di mana? Dia kasih benih ilahi itu. Dia akan proses kamu terus-terus sampai engkau benar-benar merdeka. Karena apa? Kita makin hari dipenuhi dengan pengenalan akan Tuhan dan itu yang akan memerdekakan kita. Saat ini mungkin saya masih bisa merdeka dari, oh iya ada teman yang menyakiti hati saya. Saya benci sama dia. Tapi karena saya mengenal Kristus, akhirnya saya dibenarkan, ya. Saya mengenal Kristus, lalu akhirnya apa? Oh ya, saya tahu sekarang bahwa harus mengasihi dia. Lalu akhirnya bilang, oke, saya mengampuni engkau, saya tidak akan sakit hati dengan engkau.
Itu artinya apa? Anda sudah dimerdekakan dari sakit hati terhadap orang lain, terhadap saudara. Itu terus-menerus. Oh, bukan hanya teman, saudara yang sakit hati puluhan tahun tidak bisa ngomong. Aku karena Kristus ada, dia merubah saya, lalu saya datang dan kembali berbaikan. Artinya apa? Saya dimerdekakan lagi dari kasih yang lebih besar. Nanti tiba-tiba ada bom teroris masuk ke gereja, dan kemudian kita yang melihat itu, kita tahu, oh ini bom mau meledak. Kalau dia meledak seperti itu aja, semua orang yang di gereja akan habis. Tetapi saya karena sudah betul-betul diberikan kasih Allah dan saya benar-benar mereka, saya datang dan akhirnya menjatuhkan si pembom itu, lalu saya telungkupkan. Mungkin saya mati kayak kisah-kisah yang lalu, tetapi banyak orang yang diselamatkan. Itu artinya apa? Benar-benar merdeka. Seperti kisah yang gereja GKI Satpam itu, dia menahan orang yang akan sepeda motor yang masuk bawa bom, tapi karena dia tahan ya dia mati. Ya, dia benar-benar merdeka, dia bertumbuh dewasa dan sebagainya. Gereja Katolik, Chris. Gereja Katolik ya di Ngagel ya. Iya. Ya, kita tidak tahu, tapi ya kita harus semakin hari. Nah, jika anak itu sudah setting kemungkinan kamu merdeka, maka pasti kamu akan merdeka. Terus menerus dengan Tuhan itu akan terus memerdekakan kita sampai kita benar-benar merdeka. Ya. Ini semua sudah dijawab ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi saya katakan kita dibenarkan oleh kasih karunia cuma-cuma. Ya, manusia dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena apa? Harus berjalan bersama. Iman dibenarkan, dimerdekakan ada dalam kita. Karena kita mengenal kebenaran, dan kebenaran yang kita kenal itu akan memerdekakan kita, terus-menerus memerdekakan kita, dan nyata dalam perbuatan benar, benar merdeka, perbuatan kita. Ini ada film lagi, tapi nanti saya akan kirim link videonya supaya Anda bisa lihat lebih detail. Saya ini kan hanya apa nih aja. Ya, jadi ini prosesnya ya. Sampai akhirnya kita dibenarkan. Oke. Ya, jadi karena darah Kristus kita sudah dilepaskan dari kerangkeng itu. Oke, ini aja mungkin saya ini ya. Nah, ini kita bicara tentang kebenaran. Nah, sekarang kita lihat di Galatia pasal 6. Kita punya pembacaan hari ini. Saya pengen kita, ini dasarnya supaya kita bisa, Galatia pasal 5, kemerdekaan Kristen. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Aku sudah merdeka, ngapain aku diperhamba lagi? Maksudnya diperhamba itu kayaknya seperti ada lagi beban, sakit hati, ya, kepahitan sudah tidak ada lagi. Ya. Itu pengertian saya. Mungkin silakan dilanjutkan Pak Ari atau Kak Vinsa. Dari ayat-ayat selanjutnya kita sambil membaca sambil menyatakan apa maksudnya. Pak Ari ayat 2. Suaranya Pak Ari. Yang ayat berapa? Ayat 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu.
Ya, bagaimana menurut Pak Ari? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, Saya bisa duluan. Paulus, ya silakan Bu. Nanda, silakan Pak Pendeta. Lanjut. Pak Pendeta dulu aja. Ya, keselamatan kita itu kan karena di dalam diri Yesus Kristus yang telah mati di salib, bukan karena disunat. Itu yang harus dilihat. Kalau misalnya orang Kristen masih mempercayai bahwa sunat itu akan membawa keselamatan kepada dia, maka sesungguhnya Kristus itu belum sungguh-sungguh dia pahami, dia mengerti sebagai jalan keselamatan dalam kehidupannya. Makanya kan dikatakan, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Jadi ini kan bicara juga tentang Taurat ya, bicara tentang Taurat, bicara soal aturan yang di dalamnya itu ayat yang keempat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Jadi Paulus mau katakan bahwa keselamatan, kemerdekaan itu karena kasih karunia, bukan karena pelaksanaan hukum Taurat gitu. Yang di dalamnya bukan karena disunat itu, bukan karena disunat. Nah, ini yang apa namanya, mau dikatakan oleh Paulus. Oke, terima kasih Pak Ari. Kak Vinsa ayat 3. Ya. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Kalau dari saya begini, yang namanya kemerdekaan dari Kristus itu kasih karunia. Kasih karunia adalah begini, sebetulnya kita ada orang yang sedang membawa sesuatu berkat atau membawa sebuah kehidupan ya, kan dalam Kristus ini hidup. Jadi membawa sebuah hadiah, sebuah kasih karunia kemerdekaan atau kasih karunia keselamatan itu kepada dia membawa, dan kemudian dia membawakan kepada orang yang sebetulnya atau seseorang atau pribadi yang tidak layak menerima. Sampai situ dulu bisa dipahami ya. Jadi Kristus itu datang membawakan sesuatu kehidupan keselamatan kepada orang yang tidak layak sebetulnya menerima kita. Pada saat itu diberikan, itu seluruh keberadaan kita langsung berubah langsung. Maksudnya langsung berubah, kita menjadi anak Allah. Sampel. Jadi layak. Jadi layak, betul. Itu silakan belajar untuk merenungkan kadang-kadang, untuk apa ya aku diselamatkan ya? Untuk apa aku mendapatkan kasih karunia itu ya? Coba Bapak Ibu masa-masa seperti ini atau berikan waktu dalam ketenangan di kamar atau di mana gitu merenungkan. Keselamatan yang Tuhan berikan tuh, kemerdekaan yang Tuhan berikan tuh, apakah kemerdekaan yang bisa dihapus? Nah, saya mau katakan gini, keselamatan kasih karunia yang Tuhan Yesus berikan buat kita, kemerdekaan itu tidak bisa dibusak. Itu stempel dan tidak bisa ada yang nyopot. Tidak ada yang satu orang pun. Sampai nanti Maranatha dia datang, tidak ada seseorang satu pun di muka bumi ini yang sanggup mengambil itu atau menghapuskan itu. Dan itu adalah kemerdekaan Kristus atau kemerdekaan Kristen yang dilambangkan di sini. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalau dia mau menyunatkan diri, mau terikat dengan hukum Taurat, ya sana. Gitu. Jadi betul-betul memerlukan seorang yang dewasa kalau menurut saya ini, bahwa kamu mau ikut yang hukum Taurat atau yang ini yang mau dimerdekakan. Kalau ayat-ayat tadi yang sudah diberikan bagi saya katakan praise the Lord, puji Tuhan.
Luar biasa kasih karunia ini, tidak bisa digantikan oleh apapun. Itu Bapak Ibu. Jadi keselamatan kasih karunia Yesus itu mau saya katakan besar, lebih daripada besar, dahsyat, great, luar biasa. Aduh, itu luar biasa, orang yang tidak layak tapi mendapatkan itu, dan merdeka sesungguhnya. Itu ayat-ayat yang tadi diberikan di Galatia, atau tadi ayat-ayat yang tadi ada begitu banyak, dan itu menyatakan bahwa kebesaran Allah yang kita terima itu, aduh, tidak bisa digantikan oleh apapun. Karena itu kalau misalnya ada seorang berkata, kok bisa ya dia kemudian menyangkal, atau misalnya jadi tidak percaya Yesus. Ya saya katakan waktu itu dia belum menerima. Karena bagi seseorang yang sudah menerima, tidak ada yang sanggup menghapus. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil itu kemerdekaan tersebut. Itu Chris. Jadi bedanya, ini Paulus ngomong ini supaya gini loh, ini adalah berbicara dengan orang dewasa. Kamu ikut hukum Taurat, ya ikut. Tapi sesungguhnya Kristus itu datang untuk memberikan kemerdekaan kepada kamu. Ya, saya milik merdeka dong, nggak mau terikat sama hukum Taurat, tetap mengikat kita, tidak memerdekakan kita. Hukum Taurat tidak memerdekakan kita, tapi mengikat kita. Tapi Kristus memerdekakan kita, itu bedanya. Ya itu aja dulu sebentar. Oke, ya saya 5-6 ya. Ya. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oke ya. Jadi kebenaran itu bisa kita peroleh karena roh dan karena iman. Ya. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai satu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ya. Artinya apa? Bukan karena aturan-aturan yang sunat atau tidak yang membuat kita memperoleh kebenaran yang kita harapkan. Nggak ngefek. Ya, hanya oleh iman yang bekerja oleh kasih karunia Tuhan itu. Jadi kita sudah tidak lagi dituntut apapun oleh hukum Taurat, karena kita sudah lepas dari itu. Kuk perhambaan dikatakan di dalam Galatia ini biasa kuk perhambaan. Sekarang kita bebas di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya. Nah, iman yang kita dapat itu pun dari Tuhan kan. Tuhan yang memberikan iman baru kita bisa, oh iya Tuhan, aku mau menyembah Engkau, aku mau menerima Engkau. Karena kerja Roh Kudus dan sebagainya. Ya, itu. Pak Ari di ayat 7 mungkin, terserah ada ayat 7, 8, 9 atau ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Tadi kan pada ayat yang ke-6 hanya iman yang bekerja oleh kasih, ya. Nah, dahulu, jadi ini menunjuk pada kehidupan yang dulu. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalangi sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi. Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan dari Allah, dari Dia yang memanggil kamu. Nah, ini harus disambung ini. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Jadi ragi itu roti itu kan dia bisa mengkamirkan adonan semua itu. Ya. Sedikit saja ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Ya, jadi semua sudah adonan berarti sudah mengalami kayak perubahan ya. Pembaharuan ya. Pembaharuan. Dalam ini nyambung kayaknya Pak Kris. Iya, teruskan Pak. Iya. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini, tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini
Saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebiri saja dirinya. Ya. Jadi ini yang Paulus ya, ini untuk menegaskan ayat-ayat sebelumnya ya, menjelaskan sebelumnya bahwa Paulus meyakini bahwa sekali lagi bukan karena hukum Taurat dan bukan karena sunat, melainkan karena iman kepada Yesus. Hanya iman yang bekerja di dalam kasih itulah yang memerdekakan. Itu untuk memperjelas tentang apa yang disampaikan yang di ayat-ayat sebelumnya. Nah, gongnya di ayat yang selanjutnya ya. Nah, Jadi seolah-olah ada ini ya, ada orang-orang yang masih mau melakukan ajaran hukum Taurat, dan itu Tuhan tidak perkenankan. Betul. Kamu tidak punya pendirian lain daripada pendirian ini. Nah ini untuk orang-orang tapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia menanggung hukumannya siapa. Jadi kalau misalnya ada yang mengajarkan tentang harus kewajiban melakukan hukum Taurat, ya kamu akan menanggungnya dari Tuhan, karena Tuhan sudah bilang bahwa Paulus sudah mengajarkan bahwa hukum Taurat itu kan tidak berlaku lagi gitu loh. Jadi untuk kita sekarang ini kan hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Aduh. Ya, Chris bisa tak tambahin ya? Ya. Ya, seperti yang tadi di awal saya sampaikan begini, bahwa penebusan atau kemerdekaan dari Kristus itu sudah tidak perlu ditambah-tambahi dengan usaha manusia. Tidak perlu lagi ditambah-tambahi kalau misalnya saya melakukan ini untuk melengkapi. Tidak perlu, karena itu Allah dengan keras atau dengan jelas yang melalui Paulus menyampaikan bahwa kemerdekaan dari Kristus itu total. Karena perbuatan kita tidak ada yang baik kok. Jadi Taurat juga nggak perlu ditambah-tambahin. Jadi kemerdekaan dari Kristus itu sempurna. Nah, kasih karunia yang sempurna. Kemudian ini ada beberapa hal yang saya dapatkan di barusan ini, bahwa penebusan atau kemerdekaan gini. Indonesia aja merdeka, itu siapa yang berani maksudnya untuk mengganti bahwa Indonesia itu tidak merdeka, bisa perang kan gitu. Tidak ada seorang pun yang bisa ngomong, PBB pun juga nggak berani. Nah, apalagi kemerdekaan untuk hidup kita ini Kristus yang berikan. Itu tidak ada seorang pun yang bisa katakan, kamu nggak merdeka. Nggak bisa. Tinggal masalahnya adalah kita ini loh, yang sudah dimerdekakan. Adakah kita dengan roh dan iman? Ya, aku percaya aku sudah merdeka. Karena itu tidak lagi kita bisa berkata pada iblis, tidak ada engkau mengintimidasi daku, mengatakan hal-hal, kamu dulu kan pernah salah. Kan seringkali gitu ya. Iblis tuh mengulang-ulang mengintimidasi kita dengan hal-hal masa lalu. Kamu dulu kan pernah begini, begitu, dan gitu ya. Tapi kita bisa berkata, stop. Karena aku sudah dimerdekakan oleh Kristus. Dan itu total. Sehingga kita tidak ada lagi keraguan, ketakutan, ataupun mungkin iya Pak iya ya, Kristus sudah merdekakan kita. Nggak ada seperti itu. Nah, ada beberapa hal kemerdekaan yang dikatakan di Galatia 5 ayat 1 itu ternyata memiliki ada 5 hal, yaitu nanti mungkin Chris bisa nanti dalam waktu yang berikutnya bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Jadi ada 5 ekspresi yang terjadi di situ, yaitu menggambarkan satu, koper. Koper tuh K-O-P-H-E-R. Koper, bukan koper-koper itu ya tas kan. Tapi dibilang di situ ada 5 ekspresi, yaitu artinya koper. Koper itu menunjukkan pada sejumlah uang yang dibayar untuk menebus orang yang telah kehilangan hak hidupnya. Kita ini sudah kehilangan hak hidup, tapi Allah di dalam Kristus memberikan kita hidup yang kekal. Nah itu kemerdekaan itu yang kita miliki, itu koper, ekspresi yang pertama. Kemudian nanti ada di Keluaran 21 ayat 28, Keluaran 30 ayat 12. Yang berikut yang kedua adalah agorazo. Artinya menebus atau membeli dalam sebuah transaksi. Ya, kita ini kan dibeli oleh darah Kristus, ada transaksinya. Transaksinya adalah kata Tuhan lunas. Tidak perlu ditambahi lagi.
oleh apapun juga, lunas. Bahkan Tuhan di kayu salib katakan selesai. Artinya tidak bisa diganggu gugat, selesai. Dan nah, kemudian yang ketiga itu nanti yang transaksi itu 2 Petrus 2 ayat 1. Yang ketiga adalah lutron. Berarti uang tebusan yang memberi pengertian bahwa kematian Kristus adalah tebusan bagi orang banyak. Diberikan bagi orang banyak. Tinggal kita mau menerima atau tidak. Dan kita mengatakan, ya, aku merdeka oleh karena Kristus sudah mati dan menebus aku. Itu Markus 10 ayat 45, dan yang berikutnya, yang keempat adalah ruomi. Ruomi itu R-H-U-O-M-I, berarti membebaskan. Membebaskan itu dari belenggu. Bisa bayangkan nggak waktu bangsa Israel keluar dari Mesir itu, saya tahu pada saat mereka menghadapi 10 tula dan kemudian Firaun berkata, silakan kamu boleh pergi untuk beribadah kepada Allah, seperti gitu ya tujuannya. Itu ada suatu kelegaan, satu kemerdekaan, kelepasan mereka. Saya bisa merasakan itu, dan itu yang harus kita alami. Waktu kita ditebus dan terima Yesus, ada satu kelegaan, kemerdekaan. Aku tidak tidak bisa diintimidasi lagi oleh iblis bahwa mengatakan segala dosaku yang masa lalu selesai. Seperti itu. Nah, kemudian itu Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 28. Yang terakhir adalah polutrisis. Artinya pembebasan berdasarkan pembayaran harga tunai dan tuntas. Harga itu ialah kematian Kristus dan dengan darahnya. Efesus 1 ayat 7. Saudara kekasih Tuhan, ini 5 ekspresi ini hanya untuk menekankan betapa kematian Kristus memerdekakan kita, menebus kita, menyelamatkan kita. Itu total dan selesai. Tidak perlu diragukan. Itu aja, Chris. Praise the Lord. Ya, coba kita lihat lagi nanti kita renungkan sama-sama yang pasal 16 di rumah aja. Ya. 13, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Jadi kita memang dipanggil, diperuntukkan untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, artinya jangan pergunakan ini, setiap kesempatan ini yang Tuhan berikan setelah kita dimerdekakan, ini banyak kesempatan, tapi bisa saja dipakai kehidupan dalam dosa ya. 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 Nah, melainkan layanilah seorang akan yang lain. Ya. Jadi kita disuruh merdeka, layanilah seorang yang lain. Mungkin Pak Ari ayat 14 dan 15 yang terakhir. Ya, begini. Kalau saya memahami teks ini ya secara keseluruhan, bahwa ketika kita diberikan kemerdekaan oleh Kristus, jangan dipahami bahwa kita itu betul-betul artinya merdeka berarti bebas sebebas-bebasnya. Ini yang perlu diingat gitu. Ketika kita tidak lagi terikat pada hukum Taurat, dan hukum Taurat itu tidak menjadi beban bagi kita, karena juga kita yakini tidak bisa membawa kita kepada keselamatan, itu bukan berarti kemudian kita bebas dan lepas tanpa batasan gitu. Nah, sebetulnya kalau saya memahami namanya kemerdekaan, saya pernah bawa renungan itu juga ya. Sebetulnya pemindahan kekuasaan saja. Yang berkuasa atas kita dahulu adalah perhambaan dosa ya, dan ya karena hukum Taurat itu ya. Tapi ketika kita dimerdekakan oleh Kristus, kita itu pindah pada kekuasaan yang baru atas kita, yaitu Allah sendiri gitu, di dalam rohnya. Makanya kan Paulus sangat menekankan tentang keinginan roh, sehingga makanya di ayat tadi yang Pak Kris bilang tadi ayat 13 ya, bahwa ketika kita merdeka itu bukan kesempatan kita hidup dalam dosa justru, nah gitu ya. Maksudnya kemerdekaan itu justru membuat kita tunduk kepada apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau. Jadi pindah dari hamba dosa menjadi hamba Allah gitu loh.
menjadi hamba Allah. Sehingga ketika kita menjadi hamba Allah, ya kita melakukan apa yang Tuhan kita katakan gitu. Apa yang Allah mau katakan kepada kita untuk kita kerjakan. Nah, makanya sungguh ironi kan ini yang dikatakan Paulus. Pada kenyataannya kehidupan jemaat Galatia yang seharusnya sudah bebas dari perhambaan dosa masuk pada perhambaan Allah, seharusnya punya gaya hidup dan style yang baru, tapi kenyataannya mereka satu dengan yang lain masih saling menggigit kan di ayat yang ke-15 ya, tidak bisa mengasihi satu dengan yang lain, saling membinasakan, itu ayat 14 dan 15 itu ya. Nah, jadi nggak punya arti apa-apa kemerdekaan itu gitu. Itu artinya bahwa belum mengerti benar bahwa apa artinya merdeka di dalam Kristus. Sekali lagi, kalau kita membaca baik-baik, saya merenungkannya, merdeka di dalam Kristus itu memindahkan kita dari perhambaan dosa atau perhambaan hukum Taurat menjadi perhambaan akan Allah, perhambaan kepada Allah, perhambaan kepada kasih karunia gitu. Jadi kita tidak lagi hidup pada keinginan dosa, tapi justru pada keinginan Allah. Dan itu tadi kan yang disampaikan Pak Kris, nyata di dalam perbuatan kita setiap hari. Bagaimana kalau di sini dikatakan ya saling mengasihi satu dengan yang lain seperti diri sendiri. Nah, ini yang penting di dunia. Jadi orang Kristen itu jangan bayangkan yang namanya bebas, berarti bebas betul, seenaknya saja mau melakukan apa saja. Justru bebas dalam pengertian bebas dari dosa untuk masuk pada kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan kita mau, Tuhan baru kita, yaitu Allah sendiri. Itu nanti nyambung ke hidup menurut daging dan hidup menurut roh. Kemerdekaan yang terpimpin ya Pak Pendeta? Ya, yang dipimpin oleh roh. Kemerdekaan yang terpimpin. Ya, makanya di sini nanti akan ada buah roh, bicara soal buah roh. Buah roh. Nah, itu ini yang menurut saya penting harus diingat bagi kita gitu. Tuhan membebaskan kita dari perbudakan untuk sebuah tujuan gitu. Bukan untuk bebas seenaknya saja gitu. Udah Pak Adi? Ya. Oke. Ya, kita banyak ya belajar hari ini. Saya punya sebuah ilustrasi seperti ini. Sebelum Anda mungkin mau bertanya silakan ya. Ada seorang anak muda, dia orang Afrika, masih energik dia, kemudian satu waktu penjajah daripada bangsa Eropa datang ke Afrika, lalu anak muda ini yang dulunya dia bebas kemudian ditarik dan dia dijadikan budak belian, dibawa ke Amerika. Nah, dia menunjukkan kegarangannya dengan dia marah-marah apa segala macam, padahal ini dia adalah budak. Dia akhirnya hidup dalam kuk perhambaan karena dia adalah budak daripada orang-orang yang memenjarakan dia. Nah, kemudian satu waktu sampai di Amerika, dia dibawa ke pasar budak belian. Nah, kemudian dia dipanjang dengan orang-orang lain gitu, karena orang Amerika, bos-bosnya Amerika itu zaman itu butuh tenaga untuk perkebunan mereka. Ya. Nah, akhirnya satu-satu akhirnya ada seorang tuan yang datang lalu melihat anak muda ini gitu. Kemudian ketika disapa, anak muda ini marah dan sebagainya, berontak, tapi dia diikat dengan semua borgol dan sebagainya. Nah, kemudian lalu ditawarkan, ini begini harganya, ini begini, oh ini baik orangnya dan sebagainya gitu. Tetapi tiba-tiba tuan ini ngomong sama yang empunya budak ini, bilang, saya mau yang anak muda ini loh.
Tapi dia ini garang loh, makannya banyak, tidak selalu marah, dia bisa marah dan memberontak. Kamu nggak resiko tak ambil dia? Oh enggak, saya mau ambil dia. Oke, kemudian dia diambil, dia dijual, wah dalam kemarahan. Anak ini karena dia masih marah karena memang dia seharusnya dia enak di Afrika, tinggal di sana, tapi dia ditawan kemudian dibawa ke Amerika. Nah, kemudian dia diajak jalan, dia dibawa pulang oleh tuannya ini. Lalu dia pikir, wah tuan ini suka membunuh orang, jadi pasti di tengah jalan aku akan dibunuh dan sebagainya. Dia sudah berpikir banyak dalam kemarahannya dia dan sebagainya, tapi dia diborgol. Kemudian ketika sudah sampai di depan pintu daripada rumah itu perkebunan yang besar sekali dari tuannya itu, kemudian dia melihat tiba-tiba tuannya itu mengambil pisau. Kan dia duduk, dia berdiri di belakang. Wah, aku mau dibunuh oleh tuan ini. Ya. Tiba-tiba dia sudah takut seperti itu, ya. Tiba-tiba tuannya ini buka, dia punya ikatan semua. Lepaskan ikatan. Lalu tuan ini bilang, "Sekarang kamu bebas. Kamu bebas pergi dari sini, lalu kamu pergi terserah kamu kemana, tapi kalau kamu ditangkap, kamu akan tetap sama, mungkin dibunuh juga. Karena kamu tidak punya surat itu kan, surat pembebasan itu enggak. Kamu tetap adalah hamba. Tapi pilihan yang kedua, kamu melewati pagar itu, kamu bekerja di tempat saya, tetapi di dalam pagar itu engkau bebas melakukan apapun. Bebas dalam kasih karunia ya, bukan bebas. Jadi kamu apa yang ada di dalam pagar ini tuh boleh kamu nikmati semua, boleh kan? Tetapi kamu harus melayani saya dengan cara apa? Bekerja di kebun saya dan terus-menerus kamu bebas di dalam area. Akhirnya dia memilih daripada dia pergi lalu lari ditangkap lagi dia dibunuh, dia milih masuk. Saudara tahu inilah kemerdekaan. Kita masuk dalam anugerah Tuhan itu masuk di dalam lingkup kerajaan Tuhan, di mana engkau akan terlindungi gitu loh. Tetapi di dalam itu kamu punya bukan bebas merdeka full, lalu kita bisa seenaknya. Tidak lagi. Semua tatanan yang ada di dalam kerajaan Allah itu harus kamu ikuti. Tetapi kamu bebas, tidak lagi di perhambaan. Tapi kalau kita tidak mau boleh, kamu seolah-olah bebas lari kemanapun, tetapi kamu bisa dibunuh orang, dikejar orang, dan akan diperbudak lagi. Ya. Nah, itu sama seperti dosa. Kalau kamu masuk dalam lingkungan ini, engkau sudah bebas dari dosa. Karena apa? Engkau adalah hidup dalam anugerah dari bosnya ini. Kau bisa bekerja, melayani dia dengan sungguh-sungguh, mempersembahkan hidupmu kepada dia. Tetapi, kamu tetap menghargai dia sebagai Tuhan, yang kita harus hormati dan hargai. Tetapi kita bisa melakukan apa? Tapi nggak bisa di situ lalu mabuk-mabuk, nggak bisa lagi. Tidak ada lagi norma mabuk-mabuk, tidak ada lagi norma hidup kasar, tetapi semua di dalam itu ada tatanan yaitu hidup di dalam roh. Ya. Jadi kita ya seperti itu analoginya. Sehingga kita adalah orang-orang yang sudah masuk di dalam wilayah kerajaan Allah. Makanya kita disebut anggota kerajaan Allah, kita disebut anggota kerajaan surga, KTP-nya kita surga dan sebagainya. Itu karena anugerah Tuhan yang seperti itu. Ketika kita harusnya mati, tetapi dia datang dan membebaskan kita, lalu membilang, ayo kamu mau. Memang pilihan itu tidak ada. Karena apa? Kalau Tuhan sudah menunjuk, dia harus bawa kita masuk di dalam kerajaan itu sudah pasti. Karena ketika dia memilih, dia akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan. Ya, ini hanya sebagai ilustrasi. Sekarang saya beri kesempatan, ada yang mau bertanya? Pelajaran kita hari ini cukup mendalam tentang kemerdekaan. Ya,